Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin puding tiramisu ekonomis. Ini buatnya gampang banget ya, dan rasanya juga enak sekali. Cocok banget dijadikan untuk ide jualan, ide isian snack box, ataupun sajian untuk suguhan. Dan bagi yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Oke, langsung aja. Pertama kita siapkan panci. Lalu untuk bahannya di sini aku pakai 1 saset agar-agar swallow plain dan Nutrijel plain yang kemasan kecil ya. Lalu kita tambahkan juga 100 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena, ini fungsinya biar lebih lembut ya. Lalu ada setengah sendok teh garam, dan ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, kita tambahkan susu kental manis putih. Ini ada 100 gram. Tapi kalau mau lebih manis, boleh ditambahkan lagi ya. Lalu kita tambahkan air putih. Di sini aku pakai 1300 ml ya, tapi kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Dan kalau misalkan kalian pengen rasanya itu lebih enak dan lebih premium, untuk airnya itu bisa diganti dengan susu cair full cream ya. Lalu kalau udah, ini kita masak aja di atas kompor sambil diaduk. Nah, kalau misalkan sudah mendidih seperti ini kita matikan aja untuk kompornya. Dan di sini karena aku mau bikin 3 layer, jadi ini aku mau bagi menjadi 3 bagian ya. Pertama, kita ambil menggunakan gelas takar. Di sini aku ambil sekitar 400 ml, lebih dikit ya. Lalu untuk layer pertama, ini aku mau tambahkan susu full cream atau ya aku pakai merek Denkow. Ini aku pakai 1 bungkus ya. Lalu ini kita aduk aja sampai susunya larut. Dan ini udah larut, dan kalau misalkan sudah mulai agak hangat, untuk cairan pudingnya, ini bisa kita tuangkan ke dalam cup atau cetakan yang sudah disiapkan. Nah, untuk cetakan atau wadahnya di sini aku menggunakan cup puding, ini berbahan mika ya. Nah, ini ukurannya 70 ml. Ini udah menyatu dengan tutupnya. Kalau kalian mau beli, nanti aku simpan link pembeliannya di deskripsi box ya. Nah, ini kita tuangkan aja 1/3-nya. Tapi di sini saat menuangkan yang cairan puding yang rasa susunya ini terlalu banyak ya. Jadi untuk kalian yang mau bikin lebih baik dikurangi lagi biar hasilnya nanti merata. Nah, ini setelah selesai aku tuangkan ke cupnya dan kita biarkan aja sampai ngeset. Dan sambil nunggu cairan puding yang rasa susunya ngeset, di sini aku mau panaskan kembali ya untuk cairan puding yang masih di panci. Lalu ini kita ambil lagi, kalau udah panas ya, kita matikan kembali kompornya. Dan kita ambil lagi menggunakan gelas takar sebanyak 400 ml, lebih sedikit. Nah, kalau udah, di sini aku mau bikin untuk layer kedua. Nah, untuk campuran layer kedua ini aku menggunakan kopi yang rasanya mochaccino. Nah, untuk rasanya atau mereknya itu bebas ya, disesuaikan dengan selera saja. Lalu ini kita aduk aja sampai tercampur merata. Nah, karena untuk cup puding yang aku gunakan ini tidak boleh menggunakan cairan yang benar-benar panas, jadi kita tunggu dulu untuk cairan pudingnya ini sampai agak hangat. Nah, kalau udah agak hangat dan puding putihnya juga udah ngeset, ini kita tuangkan aja. Takarannya itu dibagi 3 ya, pokoknya dari 1 cup ini. Dan ini sudah selesai kita masukkan, lalu ini kita diamkan kembali sampai puding yang rasa kopinya ini ngeset ya.
Dan sambil menunggu untuk pudingnya ngeset, ini juga untuk cairan puding yang sisa di panci ini sudah mulai agak mengental. Ini aku panaskan kembali ya, cukup sampai agak panas aja dan cairannya agak meleleh kembali. Lalu aku tambahkan juga coklat batangan sebanyak 60 gram dan kita aduk sampai coklatnya ini meleleh dan menyatu dengan cairan pudingnya. Nah, kalau udah seperti ini kita angkat. Dan kalau misalkan sudah mulai agak hangat, kita tuangkan kembali ke atas puding yang sudah ngeset ya. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan sampai selesai. Dan ini dia sudah selesai aku tuangkan. Ini kelihatan ya, ada bagian yang kurang merata karena untuk yang rasa susunya itu aku ngisinya terlalu banyak. Jadi untuk yang rasa kopi dan rasa coklatnya itu ada kelebihan, jadi aku simpan dua rasa di cup yang berbeda. Dan ini dia hasilnya ya, ini setelah aku masukkan ke dalam kulkas dan pudingnya juga ini udah ngeset. Ini tampilannya sangat cantik ya, perpaduan susu, kopi, dan coklat. Nah, ini juga ada rasa kopi dan coklat, ini karena yang bagian susunya itu kelebihan ya, jadi saat kita tuangkan itu kurang merata. Nah, ini kalau misalkan kalian mau simpan atau selipkan sendok puding kayak gini bisa ya, menggunakan cup kayak gini. Dan untuk rasanya juga di sini benar-benar enak dan lembut, manisnya juga ini pas ya. Tapi bagi kalian yang suka lebih manis, boleh ditambahkan lagi untuk takaran susu atau gulanya. Dan cukup sampai di sini dulu. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mencoba.